Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan Roh Kudus dengan keinginan daging itu selalu berbeda. Apa sih bedanya keinginan Roh Kudus dan keinginan daging? Daging itu apa, saudara? Daging itu adalah bagian yang ada di dalam hidup kita, tapi bukan kita. Ya, daging itu adalah sifat-sifat manusia lama yang masih menempel di kita. Tapi itu bukan identitas kita, saudara. Daging itu sifat-sifat manusia lama di dalam Adam sebelum kita lahir baru, pabrik dosa. Nah, daging itu akan selalu arahkan kita kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Roh Kudus itu selalu ingatkan kita kepada Kristus. Daging itu sifat-sifat manusia lama. Itu akan selalu ingatkan kita kepada diri kita. Kita akan dibuat selalu fokus pada diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Ya, sehingga apa? Itulah akibatnya kita akan gampang stres, kita akan gampang depresi. Waktu kita menjalani hidup ini kita merasa kita sendirian, itu daging, saudara. Tapi Roh Kudus selalu ingatkan kita bahwa engkau tidak pernah sendirian, engkau punya Tuhan yang ada buat hidupmu. Ya, Roh Kudus itu terjebak dalam hidup kita, orang percaya. Artinya apa? Dia tuh tidak bisa tinggalkan kita, sekalipun apapun situasi hidup kita. Dia tidak pernah dan dia tidak akan tinggalkan hidup kita. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Amin, saudara. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara tahu, ya, hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Apa sih hukum Taurat itu, saudara? Hukum Taurat itu adalah aturan-aturan yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama buat orang Israel, supaya mereka bisa hidup dan berkenan pada Tuhan. Tapi nyatanya hukum Taurat tidak pernah bisa membenarkan orang Israel. Karena tidak satupun orang Israel yang bisa lakukan dengan sempurna. Hukum Taurat itu esensinya kekuatan diri sendiri. Tuhan kasih perintah nih, 613. Kalian lakukan ya, kalau kalian mampu aku berkati, kalau kalian tidak mampu aku kutuk kalian. Nah, itu esensi hukum Taurat, saudara. Tapi hari ini kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia. Maksudnya apa? Tuhan itu tidak menuntut kita untuk melakukan semua dengan kekuatan kita sendiri. Bedanya adalah hari ini Tuhan kasih pribadinya sendiri tinggal dalam hidup kita, dia mendampingi kita, dia menjalani hidupnya bersama-sama dengan kita, dan dia menjadi penolong dalam hidup kita. Amin, saudara. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Coba dari ayat 25 coba. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu. Hari-hari ini dunia sedang dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Saudara tahu namanya AI? Hari-hari ini akan banyak pekerjaan yang digantikan oleh AI. Bahkan AI sudah bisa khotbah, saudara. Tapi AI tidak punya namanya perasaan, saudara. Nah, inilah pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu. Dan saya percaya itu akarnya dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena apa? Sebenarnya manusia berkata, aku tidak butuh Tuhan kok. Kalau hari ini aku bisa ciptakan AI yang tahu segala sesuatu. Saudara tinggal tanya sama dia, saya butuh ini gimana nih? Saya butuh ini gimana nih? Kita mau desain ini gimana nih? Saya butuh ini. Hampir semua, saudara, semua itu bisa dijawab oleh AI. Tapi AI tidak selamanya benar, saudara. AI bisa salah, saudara. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa manusia ciptakan ya ChatGPT, AI, robot, semuanya sebenarnya untuk menggantikan seorang pribadi yang dia tahu segala sesuatu. Dan hari ini Tuhan kasih tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Namanya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu tahu segala sesuatu, saudara. Dan pribadi Roh Kudus itu diinstal dalam hidup saudara. Itu dimasukkan dalam hidup saudara. Dia terjebak dalam hidup saudara untuk selama-lamanya. Dia menyertai kita. Tapi sayangnya seringkali kita tidak tahu itu. Kita tidak sadari itu.
sehingga kita tidak tahu bagaimana bisa mengambil kesempatan memanfaatkan kehadiran pribadinya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita kehilangan banyak hal yang baik dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah kasih seorang penolong yang lain yang sama seperti dia. Dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan dia mengajarkan kita segala sesuatu. Nah kalau saudara tahu bahwa dia sudah ada dalam hidup saudara. Sama seperti kita tahu. Ya mungkin kita bisa manfaatkan hari ini AI, ChatGPT dan sebagainya, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara pakainya, itu tidak ada gunanya saudara. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu bisa mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu saudara. Karena dialah Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, apa hubungannya dituntun oleh Roh Kudus dengan damai sejahtera? Hubungannya adalah ini loh saudara, caranya Tuhan menuntun kita. Yang pertama dengan damai sejahtera. Makanya Yesus bilang apa? Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coba kita buka Amsal 3 ayat yang ke-17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu, dia mau kita tuh selalu ada dalam damai sejahteranya. Karena kalau kita sedang tidak dalam damai sejahtera, itu Tuhan susah untuk menuntun langkah kita. Default mode kita, rancangan kita harusnya tiap hari berjalan dalam damai sejahtera. Karena apa? Damai sejahtera itu bukan karena situasi kita selalu baik. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan, itu adalah damai sejahteranya Yesus sendiri. Yang apa? Waktu dia di tengah badai, dia bisa tidur tuh saudara. Bagaimana dia bisa tidur? Karena dia sang damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itulah yang sudah diberikan buat hidup saudara. Jadi ketika engkau dalam damai sejahtera, di situ Tuhan bisa tuntun langkah kita. Dia bisa bicara sama kita. Di dalam perjanjian lama, ada seorang tokoh Alkitab namanya Elia. Elia ini seorang yang hebat, nabi besar yang mendatangkan api dari langit. Tapi satu kali dia pernah ngalamin yang namanya depresi. Nabi juga manusia saudara. Dia mau lari dari pelayanan gara-gara Isabel. Saya tidak tahan lagi, saya udah mau mati. Waktu dia lari Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih dia makan, Tuhan kasih dia penghiburan. Dan sampai satu titik akhirnya dia sampai di gunung itu, Gunung Horeb. Di situ Tuhan datang sama dia. Dan waktu itu Tuhan datang dalam pertama gempa bumi. Kemudian badai yang dahsyat. Tapi di tengah gempa Tuhan tidak bicara. Di tengah badai Tuhan tidak bicara. Tapi yang ketiga, ada angin sepoi-sepoi basah. Di saat itulah Tuhan bicara sama dia. Tuhan itu, dia akan menuntun kita melalui damai sejahteranya. Tuhan tidak mau memimpin kita dalam ketakutan saudara. Roh Kudus itu tidak memimpin kita dalam ketakutan. Dia memimpin kita keluar dari ketakutan. Makanya tadi dikatakan, kalau engkau hidup oleh Roh Kudus, engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Membuat kita takut. Kalau engkau fokus dengan dirimu, engkau akan takut, engkau akan stres. Tapi kalau engkau fokus dengan keinginan roh itu akan buat engkau keluar dari stres itu. Karena apa? Akan membuat matamu tidak lihat pada kelemahanmu, kekuatanmu sendiri, tapi engkau dibawa untuk lihat pada Yesus. Waktu kita berjalan, itu ada dalam damai sejahtera. Tapi tiba-tiba kalau damai sejahtera itu mulai hilang, nah artinya Tuhan mulai kasih tahu itu alarm sebenarnya. Alarm buat hidup kita bahwa ada yang salah nih. Saya kasih contoh saja ya, satu kali kita dalam proses pembangunan, kita mau cor itu ada 9 titik saudara. Jadi besok mau cor, saya hari ini turun lokasi, gimana? Udah siap semua? Siap-siap, besok kita akan cor. Tiba-tiba kok saya rasa tidak damai sejahtera ya. Terus ada yang bilang, ukur ulang. Wah gimana nih, ini udah siap semua mau cor. Tapi kok tidak damai sejahtera ini di sini. Nah Roh Kudus itu tuntun saudara.
Roh Kudus dituntun. Akhirnya kita putuskan ukur ulang. Ukur ulang sudah tahu, itu miring dari ujung ke ujung 1,5 meter. Itu miring saudara. Sudah tahu kalau bangunan miring, itu kalau sudah dicor, pilihannya cuma 2. Kalau kita mau bongkar, kita akan rugi ratusan juta. Tapi kalau kita mau tetap bangun, kita akan terus lihat itu miring. Tapi gitu Tuhan, saudara. Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya Dia mau ajarkan kita, tapi caranya adalah yang pertama engkau harus ada dalam default mode saudara. Default mode saudara adalah damai sejahtera. Jadi kita ini harus hidup dalam satu sistem yang kita mesti sadari setiap hari kita harus ada dalam damai sejahtera. Jadi kalau engkau bangun pagi, engkau tidak dalam damai sejahtera, berarti ada sesuatu yang salah sebenarnya. Entah di pikiranmu, entah Tuhan mau bicara sesuatu, bahwa ada sesuatu yang salah ini. Tapi kita harus menjalani hari dengan dimulai dengan damai sejahtera, saudara. Makanya Rasul Paulus itu selalu saya pelajari, dia kalau ucapkan salam, dia selalu buka dengan damai sejahtera dan kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dan dia tutup juga dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Coba kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal yang ketiga. Hendaklah apa saudara? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera itu di sini saudara, bukan di sini. Damai sejahtera dimulai di sini saudara. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena dari hati itulah terpancar seluruh kehidupan. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan tidak bilang jagalah hartamu. Damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya dia yang kasih direction. Dia yang kasih petunjuk. Dia yang kasih arahan untuk kita berjalan dalam hidup ini. Maka caranya bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, pastikan default mode kita sudah benar. Setiap pagi engkau bangun, cek damai sejahteramu. Matius 6 ayat 33, ingat ayat ini, ayat sangat terkenal. Apa ayat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan, apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana engkau bisa punya damai sejahtera? Kan damai sejahtera tidak bisa kita beli di toko kan? Saudara bisa beli damai sejahtera? Tidak bisa saudara. Tapi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yang pertama tentang Sang Raja, Yesus. Dan yang kedua tentang kebenaran Yesus. His righteousness. Jadi Roh Kudus itu akan kasih tahu kita. Yang pertama, hari ini engkau ini orang yang sudah dibenarkan. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, tapi buat saudara yang percaya, dia akan kasih tahu siapa dirimu dalam Kristus. Engkau orang benarnya Tuhan. Waktu engkau tahu engkau orang benarnya Tuhan, makanya setiap pagi bangun dengan kesadaran, aku dicintai tanpa syarat. Aku anak kesayangan Bapa di sorga. Kristus adalah identitasku. Aku diberkati berlimpah-limpah. Hari ini hari yang terbaik karena Tuhan ada buat hidupku. Sadari itu. Kalau engkau mau punya damai sejahtera dari Kristus, Roh Kudus akan tuntun engkau lihat siapa dirimu. Engkau adalah orang benarnya Tuhan. Waktu engkau tahu siapa dirimu, akan ada damai sejahtera. Ingat urutannya gini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak bisa dibalik, sukacita tidak bisa duluan. Sukacita tidak bisa mendahului kebenaran. Tapi kebenaran akan mendahului damai sejahtera. Dan dari damai sejahtera lah engkau akan bisa punya sukacita. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin saudara. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya.
Ya, waktu Tuhan sebagai gembalanya, yang pertama Tuhan akan bawa dia rest dulu. Tuhan akan buat jiwanya rest. Dia akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud tahu bahwa dia punya Tuhan yang rindu untuk menuntun hidupnya. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu rindu menuntun hidup kita. Dia bukan cuma mau kita lahir baru, bukan cuma mau kita ada di gereja, tapi dia mau tuntun hidup kita. Dia mau tuntun hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara bisa nikmati semua yang terbaik yang Yesus sudah bayar buat hidupmu. Amin saudara. Kita harus tahu hati Tuhan buat kita. Dia tuntun kita bukan untuk masuk ke dalam lubang. Dia tuntun kita bukan untuk masuk dalam kecelakaan. Dia tuntun kita untuk menikmati segala kebaikannya. Kata, ia menuntun aku di jalan yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya gini saudara. He leads me in the paths of righteousness. Dia menuntun aku di dalam tapak-tapak. Itu seperti jalan setapak saudara. Kalau saudara di Israel itu domba-domba, itu mereka itu, karena mereka domba itu selalu ikut gembalanya. Jadi mereka tuh domba itu binatang yang sebenarnya paling bodoh sebenarnya. Karena dia tidak tahu segala sesuatu. Yang dia tahu cuma, dia lihat ada tapak di depan, dia akan jalan di situ. Dan karena tapak itu dibuat itu jadi sebuah jalan saudara. Itu sebuah jalan yang melingkar sampai terus naik ke atas. Dan saya percaya, inilah cara Tuhan menuntun kita. Tuhan itu tidak menuntun kita, dia kasih tahu semuanya, dia kasih, kita bisa stres saudara. Tapi dia akan tuntun kita step by step. Nah waktu kita ngalami step by step itu saudara, disitulah dia akan bersaksi pada roh kita. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi saudara kalau ikut Tuhan, saudara itu diberikan kemerdekaan. Kita tidak ikut Tuhan dengan sebuah ketakutan. Hari ini kita sebagai orang-orang perjanjian baru, kita diberikan roh sonship, roh anak. Anak itu akan yakin, akan siapa dirinya. Dia tidak melayani karena takut, dia tidak ikut Tuhan karena takut. Kita diberikan satu kemerdekaan, bukan merdeka berbuat dosa, tapi merdeka untuk mengasihi Tuhan. Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah, kelahiran baru. Oleh Roh Kudus kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara tahu kenapa Alkitab tidak menerjemahkan kata Aba menjadi Bapa? Aba itu bahasa Ibrani saudara. Di dalam perjanjian lama, orang Israel tidak bisa intim dengan Tuhan, hubungan mereka Tuhan dan hamba. Hari ini dalam perjanjian baru, hubungan saudara dengan Tuhan, engkau anak dia Bapa. Engkau bisa datang kapan saja kepada dia. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ingat, Roh Kudus itu dalam roh kita. Tapi Roh Kudus tidak tinggal diam. Salah satu pekerjaan yang penting yang dia lakukan hari ini adalah dia bersaksi. Roh Kudus bisa jadi saksi karena dia tahu, dia dengar, dia lihat apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara dan saya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, waktu kita belajar untuk dipimpin Tuhan, kita harus melangkah. Tidak mungkin kalau kita tidak melangkah jadi gini, Tuhan saya mau punya jodoh Tuhan, tapi saya cuma mau kurung diri di kamar, saya berdoa Tuhan akan kirimkan seorang pangeran datang di depan pintu rumah saya dan dia ketuk, dia bilang I love you, waduh. Cara Tuhan tidak seperti itu saudara. Kalau engkau mau punya kerja, Tuhan pokoknya Tuhan kasih saya kerja yang terbaik, saya pokoknya ada di kamar, saya berdoa puasa tiap hari, tiba-tiba ada panggilan, saya dapat kerja yang terhebat. Bukan seperti itu. Cara Tuhan itu adalah waktu engkau mulai melangkah, di situ Tuhan mulai menuntun. Waktu engkau mulai ambil langkah pertama, di situ Tuhan mulai direct hidup saudara. Tuhan mulai tuntun hidup saudara. Amin saudara.
Saya kasih contoh. Ada seorang nabi di dalam perjanjian lama, namanya Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada siapa? Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Tuhan sudah tahu tidak bahwa dia akan pilih Daud? Kira-kira Tuhan tahu tidak dia akan pilih Daud? Kira-kira Tuhan kasih tahu sama Isai tidak namanya Daud? Tuhan kasih tahu sama Isai tidak namanya Daud? Tidak. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Nanti Samuel, lu pergi di rumahnya Isai, lu cari orang namanya Daud, lu langsung urapi dia. Kenapa Tuhan tidak seperti itu? Kalau mau gampang kan begitu kan? Tapi kenapa Samuel harus pergi ke rumah Isai? Dan kemudian dibilang, panggil semua anakmu. Yang pertama muncul Eliab, dia bilang, nah ini sudah Tuhan. Ini badannya besar. Ini cocok jadi raja. Tuhan bilang apa? Manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di hati. Kenapa Tuhan tidak langsung kasih tahu? Karena Tuhan ingin Samuel juga, sekalipun dia nabi, Tuhan ingin dia juga belajar melewati setiap proses. Dia harus ambil satu langkah demi satu langkah. Di dalam langkah itulah Tuhan bisa tuntun langkahnya. Itu polanya Tuhan seperti itu. Kalau engkau tidak mulai melangkah, ya Tuhan tidak bisa tuntun langkah saudara. Kalau engkau tidak mulai ambil tindakan, kalau hari ini mungkin kau sedang cari jodoh, ya udah datang ke gereja, gabung di komunitas, ya kan? Saya percaya di komunitas kita ada banyak itu, ya kan? Ada banyak yang bagus-bagus saudara ya. Ya maksudnya bukan berarti di luar sana tidak ada, tapi paling tidak lebih aman lah saudara kalau saudara dapat yang sudah kenal Tuhan. Kalau sudah mau dapat kerja, ya mulai bikin lamaran, mulai ambil tindakan, mulai cari lowongan. Nanti Tuhan akan tuntun langkah saudara. Amin saudara. Saudara tidak bisa tinggal di rumah dan berharap Tuhan datang dan dia kasih semuanya di depan meja saudara. Dia bisa lakukan seperti itu, tapi dia mau didik kita, tuntun kita untuk kita melewati setiap proses demi proses yang ada. Supaya kita belajar untuk bertumbuh dalam spiritual growth kita, perjalanan bersama Tuhan. Waktu engkau melangkah, bisa tidak engkau salah pilih? Bisa, Samuel aja bisa salah pilih. Samuel akhirnya dia sampai Tuhan bilang, bukan semua. Loh bukan semua, habisnya yang mana? Panggil, ada satu itu anak tuh di padang sana. Oh Isai bilang ada satu sih, tapi itu tidak mungkin lah. Nah begitu dipanggil, Daud muncul, mukanya kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan. Nama saya ada di situ saudara. Kemerah-merahan dan Tuhan bilang ini dia, urapi dia. Langsung diurapi sama Daud saudara, sama Samuel. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kalau hari ini engkau sedang menantikan tuntunan Tuhan, yang pertama berjalan dalam default mode yang Tuhan setelan pabrikmu harus benar. Ya, setelan pabriknya harus benar. Kalau setelan pabrik kita salah, nah kita harus perbaiki dulu. Setelan pabrik kita apa? Damai sejahtera. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Amin saudara. Nah yang kedua, ambil satu langkah demi satu langkah. Tuhan akan tuntun langkah kita. Satu langkah demi satu langkah. Waktu engkau melangkah, disitulah Tuhan menuntun. Waktu engkau melangkah, disitulah Tuhan menuntun. Belajar untuk dengar tuntunannya. Amin saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan tuntun, sekalipun engkau tidak mengerti segala sesuatu, Tuhan akan bawa engkau ketemu dengan orang-orang yang tepat, pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Dan Tuhan akan bawa engkau, tidak mungkin dia bawa saudara masuk lubang. Dia akan bawa saudara terus naik dan terus naik. Saudara lihat itu, waktu domba itu dibawa keliling, itu jalannya terus naik. Sekalipun satu langkah, domba itu tidak mengerti. Tapi Tuhan sudah atur itu, satu langkah, dia akan bawa terus engkau naik dan bukan turun. Amin saudara. Itu janji Tuhan buat hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri.